rekan-rekan semua, kami mohon daripada musyawarah cabang dikarenakan banyak aturan-aturan yang dilanggar oleh panitia musyawarah cabang tersebut. Sebetulnya dari awal kepanitiaan mereka itu dilakukan secara sepihak antara Dewan Penasihat Abidin dan Enrico. Jadi tidak melibatkan daripada unsur pengurus. Harusnya menurut aturan anggaran dasar itu harusnya dilakukan dengan mengundang seluruh pengurus, baru ditentukan panitia musyawarah cabang. Hal itu dilanggar. Oleh karena itu kami akhirnya menyatakan diri tidak menyetujui akan pelaksanaan musyawarah cabang ini. Kemudian ketentuan lain bahwa musyawarah cabang yang dilaksanakan oleh mereka itu menghilangkan persyaratan daripada kode etik, pelanggaran kode etik. Sementara di anggaran dasar dan anggaran musyab kode etik itu ada, dan ini terindikasi karena Enrico terkena kode etik, yaitu melanggar, isinya adalah pelanggaran kode etik keras. Hal ini sudah bisa kami buktikan dari petitum dari surat keputusan daripada Dewan Kehormatan. Jadi dikarenakan ada banyak persyaratan yang dilanggar, jadi menurut kami itu tidak bisa dilakukan voting, dikarenakan kami jumlah suara itu berbeda tipis. Kalau misalnya voting pasti mereka menang. Tapi hal-hal ini adalah hal-hal yang urgent, hal-hal yang pokok, hal yang sesuai dengan anggaran dasar. Kenapa harus voting? Karena kalau dia jelas-jelas dia ada pelanggaran kode etik. Itu saja. Jadi musyawarah ini kami sepakat untuk walk out. Kami akan berkirim surat ke DPN bahwa musyawarah cabang ini berlangsung dengan kisruh, tidak ada kesesuaian pendapat dikarenakan banyak persyaratan yang dilanggar oleh panitia musyawarah cabang tersebut. Demikian. Barangkali ada Pak Timbuk tambahan? Barangkali ada yang disampaikan? Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Setelah kita mengikuti berjalannya musyawarah cabang Pradi RBA Bandung, setelah kita berjalan dari awal pertengahan, kita lihat kurang kondusif. Karena kenapa? Kita tetap mempertanyakan tentang syarat-syarat dan ART yang harus dijalankan, yang menurut, tapi itu tetap tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, di sini antara pimpinan sidang atau SCOC tetap memaksakan kehendak supaya bakal calon ini naik. Padahal sudah jelas bakal calon ini, yaitu Riko, sudah terkena kode etik berat. Artinya di dalam ART sudah jelas pasal 15 poin D itu disebutkan sudah jelas di situ. Tapi tetap aja mereka pimpinan sidang meneruskan atau tetap berjalan seperti mereka kehendaki. Dan kelihatannya dalam ucap ini sudah ada indikasi atau diduga ada penyimpangan terhadap pelaksanaan ucap RBA Pradi Bandung. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi? Boleh? Siap. Terima kasih. Kami diundang jauh-jauh dengan senang hati, namun pada pelaksanaan di ruang sidang tadi hampir terjadilah adu bisik yang tidak sepantasnya sebagai penegak hukum terjadi seperti preman. Dan kami sebagai anggota Dewan Penasehat sudah di WA oleh Ketua Dewan Penasehat Abidin, dinyatakan ada Dewan Penasehat yang acuh. Namun setelah kami tanyakan tadi malah hampir jadi ribut. Saya suruh duduk saudara Abidin. Nah, pada saat itu ditanya, ya,
saya tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar etik. Adapun saya iuran saya bayar lunas. Adapun saya ada sumbangan baju saya bayar. Tapi tiba-tiba di WA dikategorikan mohon untuk dicoret dan dikeluarkan dari anggota RBA. Itu yang saya tidak enak. Saya tidak merasa punya masalah. Silakan saya mohon tanggung jawabkan untuk DPR dan mohon dipertimbangkan bahwa musab ini yang diadakan pada hari ini dinyatakan tidak sah. Terima kasih. Ada satu lagi yang saya mau tanyakan, Pak. Untuk dari anggota Pradi RBA ini semuanya ada berapa anggota, Pak? Untuk jumlah sementara totalnya itu 158 anggota. Yang hadir? Tapi yang hadir cuma 26. 26. Artinya tidak memenuhi forum. Betul. Gitu. Tapi tetap dipaksakan terus. Minimal untuk muscap 2/3. 2/3. Betul. Siap. Ya kurang lebih ya 70 sampai 75 orang. Jadi legalitas yang dipertanyakan. Jadi Nah. untuk legalitas musab ini saya kira ini kita pertanyakan lah. Betul. Nanti kita minta petunjuk kepada DPR, bagian organisasi sama sekjen. Terima kasih. Mungkin tambahan. Ya. Izin berkomunikasi. Artinya musyawarah cabang yang hari ini dilaksanakan pada tanggal 18 ini sudah cacat formil. Satu, kenapa saya bilang cacat formil? Undangan itu tidak disampaikan kepada peserta atau anggota RBA. Ya. Maka daripada yang tadi disampaikan oleh rekan kami, senior saya, dari jumlah total 158 yang hadir hanya 27 dan mengundurkan diri satu sehingga menjadi 26. Dari segi itu pun ini masih tetap dipaksakan kegiatan ini. Karena apa? Secara berdasarkan ADART itu harus 2/3 ya Pak? Harus 2/3 dari jumlah kuota. Artinya ini kegiatan ini adalah sudah dipaksakan atau sudah disetting. Karena setiap pengambilan keputusan diambil dan di voting. Nah, pimpinan sidang ada dugaan sudah berada di pihak dan ini sudah menjadi konspirasi di pihak mereka. Nah, mungkin ini tidak menjadi suatu tuduhan, namun ini adalah pendapat murni dari kawan-kawan yang punya hak dan memiliki suara. Karena kita memiliki sama-sama di RBA, sama-sama di Pradi RBA, artinya punya hak dan punya kewajiban yang kawan-kawan harus tetap diperjuangkan. Artinya tadi kami walk out dan kami tidak akan mempertanggungjawabkan apapun itu hasil keputusannya. Semoga pihak DPR untuk bisa menilai dan menindaklanjuti persoalan RBA khususnya di kegiatan Muscap Pradi Bandung ini. Sekian dan terima kasih. Merdeka. Merdeka. Tetap semangat. Semangat.